Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfanul Hasan dari kelas 2A Prodi Ekonomi Syariah. Ingin mengulang sedikit video yang sudah diupload oleh Dr. Abdul Wadud Nafis LC-MEI, yaitu tentang bank sentral dan perannya. Yang pertama yaitu pengertian bank sentral. Bank sentral adalah sebuah instansi atau lembaga keuangan yang memiliki tanggung jawab atas suatu kebijakan moneter dan melahirkan tingkat aktivitas ekonomi yang stabil dalam suatu negara. Artinya bank sentral adalah suatu instansi atau lembaga keuangan yang berperan untuk meningkatkan perekonomian atau menstabilkan perekonomian dalam suatu negara. Artinya bank yang memang hanya dimiliki oleh negara itu, yang memang berfungsi untuk meningkatkan atau menstabilkan perekonomian suatu negara. Terus yang kedua itu tujuan dari bank sentral. Tujuan bank sentral yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai mata uang yang tercermin dari laju inflasi dan perkembangan nilai tukar uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Instrumen yang dipakai untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah tersebut dapat disebut dengan tugas dari bank sentral. Artinya bank sentral itu mempunyai peran atau mempunyai tugas seperti mengatur berapa uang yang akan diedarkan untuk tahun ini, artinya untuk periode ini. Artinya memang tugas dari bank sentral itu mengatur keuangan, mengatur percetakan, mencetak uang. Salah satu tugas dari bank sentral yaitu mencetak uang dan mengedarkan uang, serta menarik berapa uang yang akan dikeluarkan dan dicetak dan semacamnya. Itu untuk tujuan dari bank sentral. Terus yang selanjutnya yaitu tugas bank sentral yang berkaitan dengan pemerintah. Yang pertama yaitu menyediakan kredit terhadap pemerintah. Artinya menyediakan kredit terhadap pemerintahan, menyediakan kredit kepada para pemerintah, para pejabat maupun sebagainya. Artinya memang pejabat-pejabat pemerintahan. Terus yang kedua yaitu mengatur kas pemerintah. Artinya yang mengatur keseluruhan dari kas suatu negara, kas suatu pemerintahan itu adalah bank sentral. Terus yang ketiga yaitu membantu proses lelang dan menjual surat hutang negara. Artinya yang mengatur hutang ataupun pendapatan dari suatu negara itu adalah salah satu dari tugas bank sentral. Terus yang keempat melakukan pengedaran uang sebagai alat pembayaran yang sah. Artinya mengedarkan uang berapa, seperti contoh di tahun 2020 uang yang beredar itu 5 miliar seandainya lah. Akan tetapi pada tahun 2020 ini uang tersebut, artinya perekonomian tidak stabil dikarenakan uang kurang, pengedaran uang itu masih kurang. Maka di tahun 2021 tingkat pengeluaran atau nilai pengeluaran, jumlah pengeluaran uang pada 2021 itu akan ditingkatkan. Itu menjadi tugas dari bank sentral, yaitu melakukan pengedaran uang sebagai alat transaksi yang sah. Terus yang selanjutnya yaitu mempunyai hak penuh terhadap percetakan produksi uang. Artinya memang seperti yang sudah saya katakan tadi, yaitu tugas dari bank sentral itu mencetak atau memproduksi uang. Jadi mempunyai hak penuh, bank sentral tersebut mempunyai hak penuh atas percetakan dan produksi uang tersebut dengan ketentuan-ketentuan yang sudah berlaku pada bank sentral tersebut. Artinya tidak sembarang mencetak. Terus yang selanjutnya yaitu mempunyai hak tunggal terhadap percetakan uang. Artinya memang yang berhak atau yang mempunyai kebijakan mencetak uang itu hanya bank sentral. Bank selain dari bank sentral itu tidak mempunyai
tidak mempunyai kebijakan atau hak untuk mencetak uang. Terus yang selanjutnya yaitu tugas bank sentral dalam perbankan. Yang pertama menentukan suku bunga, artinya bank sentral tersebut menentukan suku bunga pada suatu barang ataupun biasanya suatu bank itu memang apa namanya ya, menentukan suatu bunga pada suatu barang tersebut. Terus yang selanjutnya yaitu sebagai banker. Banker artinya bank, sebagai bank satu-satunya di Indonesia yaitu bank sentral. Bukan berarti bank yang lain, itu bukan, artinya bank yang mengatur keseluruhan dari bank yang mengatur keseluruhan Bank Indonesia. Terus yang selanjutnya yaitu melakukan pengembangan kredit yang sehat, artinya mengembangkan kredit yang sehat. Terus yang selanjutnya yaitu melakukan pembinaan semua bank yang ada, artinya memang yang mengatur keseluruhan bank yang ada di Indonesia, yaitu adalah tugas dari bank sentral. Terus melakukan pengaturan, pengontrolan dan perluasan jaringan serta lalu lintas pembayaran, artinya memang seperti pengontrolan tersebut yaitu perluasan jaringan pembayaran tersebut, seperti dari kredit, nanti ada yang lain semacamnya. Terus yang selanjutnya yaitu melakukan support dan mendorong masyarakat untuk menjalankan usaha yang produktif, artinya selalu memberikan keringanan, memberikan kebebasan, memberikan support kepada masyarakat untuk menjalankan atau membentuk usaha, membuka usaha yang produktif. Terus yang terakhir yaitu kewenangan dari bank sentral. Yang pertama untuk melakukan pengendalian moneter, yakni operasi pasar terbuka, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan. Artinya memang kewenangan bank sentral itu mengatur keseluruhan dari perekonomian, mengatur keseluruhan dari pembiayaan, pengaturan kredit itu berapa, dan penetapan cadangan wajib minimum. Terus yang kedua yaitu menentukan target moneter dengan melakukan pertimbangan sasaran laju inflasi nasional. Terus yang nomor 3 yaitu melakukan pengontrolan kebijakan yang berhubungan dengan keuangan. Kebijakan keuangan yang dimaksud yaitu yang pertama penerapan kebijakan diskonto, yang kedua penerapan cadangan wajib minimum, dan yang ketiga pengontrolan biaya dan kredit. Jadi yang dimaksud dengan bank sentral yaitu sebuah instansi yang bertujuan untuk menstabilkan perekonomian dari suatu negara. Terus bisa dikatakan mengatur kas suatu pemerintahan, artinya mengatur kas dari suatu negara. Dan yang hanya mempunyai kebijakan untuk mencetak uang dan mengedarkan uang, berapa uang yang akan dicetak dan berapa uang yang akan diedarkan, itu adalah tugas dari bank sentral. Bank sentral sendiri itu hanya ada satu, insya Allah itu hanya ada satu dalam setiap negara. Di Indonesia pun ada satu bank sentral Indonesia, yaitu hanya bank sentral saja. Artinya bank yang mempunyai kedudukan tertinggi dari seluruh bank Indonesia, yang mempunyai tugas untuk memberikan yaitu tugas yang mempunyai hak, yang mempunyai kebijakan untuk membina seluruh bank yang ada di Indonesia. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika memang ada kata yang salah, kami mohon maaf sebesar-besarnya, karena memang itu yang bisa kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.